Rakernas PAN 2017 Pak Zulkifli Hasan bisa berubah karena suara-suaranya sekarang mendekati ke Pak Amin Rais? Kita mengkaji calon-calon baik itu internal maupun eksternal. Di dalam pertemuan di mana Pak Amin sempat mengatakan bahwa beliau juga layak dipertimbangkan sebagai capres, Pak Amin justru mengedepankan bahwa PAN itu tidak kekurangan kader. Kita punya 4 kader yang mumpuni, Pak Amin Rais sebagai pendiri dan sebagai juga mantan ketua umum, Pak Sutrisno Bahir mantan ketua umum, Pak Hatta Rajasa dan Pak Zulkifli Hasan ketua umum saat ini. Di mana kemudian hitung-hitungan rasionalitas politik dari PAN ketika Pak Amin mengajukan Pak Amin Rais? Dan saya akan juga tanyakan ke Mas Gun-Gun. Ada 2 minimal. MK belum putus ya, karena masih ada syarat 20% dan 25%. Kalau dari sisi pengusungnya, partai agak sulit tuh, karena hanya PAN sendiri. Belum ada partai lain yang kemudian ikut, pertama. Kemudian yang kedua, dari hitung-hitungan elektabilitas juga masih terlalu jauh. Ada apa di balik semua ini? Kalau dilihat dari rasionalitas politik, rasanya sulit dibayangkan untuk Pak Amin Rais maju sebagai capres dari PAN. Bakal gagal. Kembali lagi Mas Aiman, bahwa Pak Amin akan menjadi capres PAN itu belum definitif ya, dan sampai saat ini kita masih tetap menjalankan mandat Rakernas 2017 konsisten. Kita saat ini berbicara dengan seluruh parpol yang ada, kita berbicara dengan seluruh tokoh yang ada. Ya, kita sudah ada bayangan siapa tokoh-tokoh capres dan cawapres yang kiranya dapat diusung oleh PAN. Dan ini sedang kita inventarisir, kita sedang kaji secara mendalam. Dari internal PAN sendiri? Baik internal maupun eksternal. Oke. Ya, nama-nama bisa saya sebut. Ada Pak Prabowo, ada Pak Gatot Nurmantio, ada Pak Anies Baswedan, dan lain-lain dari eksternal. Ya. Nah, itu yang saat ini kami godok. Jadi kan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga masuk dalam bursa itu? Ya, masuk dalam bursa kita. Nah, tetapi kembali lagi, ini akan kita bahas secara definitif nanti dalam Rakernas. Jadi sampai saat ini belum ada nama yang mengerucut satupun, baik internal maupun eksternal. Oke, saya ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, belum ada nama yang mengerucut, tapi kemudian sudah makin santer terdengar, baik dari internal PAN sendiri maupun dari kalangan luar. Saya tidak tahu, saya akan tanyakan Pak Letnan Jenderal Purnawirawan Syarwan Hamid itu apa kaitannya dengan PAN atau tidak ada, atau mungkin punya hubungan dan lain sebagainya, saya nggak ngerti juga. Tapi saya tanyakan, bagaimana kemudian komentar Anda terkait rasionalitas politik mengajukan Amin Rais sebagai capres? Iya, memang bicara rasionalitas itu kan bicara 2 hal ya. Pertama bicara angka matematis dukungan. Oke. Yang kedua psikopolitis akseptabilitas tokoh itu di basis-basis partai. Kan itu. Bicara soal matematis memang sekarang masih belum memungkinkan. Sulit dibayangkan ya? Sulit dibayangkan. Kenapa? Karena di luar 51,9% yang sudah firm mendukung Jokowi, kan 5 partai di DPR. Ya. Plus yang tidak dihitung mungkin presidensial threshold, yaitu 3 partai mendukung Jokowi, jadi ada 8 partai. Nah, kemudian sisanya yang di DPR itu ada 5 partai. 2 yang chemistry-nya, prakondisinya sudah terbangun sejak lama, meskipun belakangan ada potensi juga berbeda kongsi, yaitu PKS dan Gerindra, 21%. Artinya ada 3 menyisakan 3 partai yang sekarang apakah bisa dikonsolidasikan? Contohnya adalah PKB pun sudah swing dan potensinya lebih ke Jokowi. Oke. Berarti kan tinggal PAN dan Partai Demokrat. Saya ingin mengatakan begini, dengan 48 kursi DPR, nggak mungkin PAN, ya kan, mendukung Amin Rais menjadi calon presiden. Kecuali dengan prakondisi komunikasi politik intens dan akseptabilitas Amin Rais di kekuatan lain sehingga mencapai presidensial threshold 20%. Ada yang nyebrang itu? Entah partai di pendukung Jokowi maupun partai di pendukung Prabowo. Dan saya belum yakin di internal pun sudah solid nama Pak Amin Rais gitu. Tadi Mas Edi nampak sangat hati-hati kan. Artinya apa? Ya memang belum menjadi sebuah keputusan partai. Ini manuver, testing the water, ya kan? Dan itu bagian yang menurut saya sah-sah saja dilakukan. Dan bagian dari proses-proses yang menurut saya Mas Aiman itu masih berada di area zone of possible agreement. Tapi dari internal PAN sendiri beberapa juga mengomentari dari pertama kali nama Amin Rais kemudian muncul di bursa calon presiden dari internal PAN maupun dari luar, juga banyak yang mengomentari dan sifatnya positif dari pihak-pihak internal PAN. Apa sesungguhnya keuntungan yang didapatkan PAN dengan mengusung nama Amin Rais? Saya belum yakin nih dengan soal keuntungan. Tentu bahkan Anda tidak melihat ada keuntungan elektoral kah, keuntungan politis kah dari mengusung nama Amin Rais? Begini, Pak Amin Rais bagaimanapun masih figurehead, masih figur di Partai Amanat Nasional selain Ketua Umum Pak Zulkifli. Kalau dicari nilai positif seperti Mas Aiman tanya tadi,
menurut saya adalah upaya membangun kesadaran internal bahwa ada agenda bersama memenangkan sosok dari Partai Amanat Nasional. Bagaimanapun itu sama strateginya yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar di PKB, memunculkan nama supaya kemudian internal bergerak, mesin pemenangan bergerak. Termasuk juga Pak Prabowo Subianto dimunculkan oleh Gerindra. Jelas bahasa akademiknya ke pileg pemilu legislatif akan mendapatkan suara-suara yang mungkin kalau nggak ada tokohnya di partai itu mungkin akan jeblok perolehan suaranya. Seperti itu. Mas Aiman, tepat sekali. Semua partai sekarang punya agenda yang sangat krusial, yaitu lolos angka parliamentary threshold 4%. Sehingga manuvernya tidak hanya dipikirkan presidennya, tetapi manuvernya adalah bicara soal bagaimana menghangatkan, memanaskan, menyolidkan mesin internal partai. Kalau meminjam istilah terminologi akademik, itulah symbolic convergence. Membangun satu simbol yang kemudian simbol itu bisa punya representasi kesadaran bersama, dan itu bisa menjadi bergerak bareng untuk kemudian menghadirkan agenda. Agenda itu penting untuk memastikan bahwa nanti PAN tidak ditinggalkan basis konstituen. Kira-kira begitu. Kan sama juga PKB. Bagaimana basis konstituen PKB punya agenda cawapres, Pak Muhaimin sebagai cawapres. Pun mungkin partai-partai lain saya lihat Pak Prabowo. Ini mungkin bahasa political science-nya kotel efek dari figur gitu. Anda bisa mengomentari Pak Sekjen PAN terkait ini, apakah benar bahwa PAN butuh nama, selama ini nggak ada nama, Pak Zul mungkin kurang bisa dijual mungkin menurut PAN, tapi kemudian Pak Amin Rais yang lebih vokal di luar karena Pak Zulkifli Hasan terikat dengan satu dan lain hal, ketua MPR dan sebagainya, sementara Pak Amin Rais lebih bebas, sehingga lebih cocok untuk dimunculkan nama Amin Rais untuk menguntungkan elektoral pileg PAN di 2019. Saya tidak melihat itu berdasarkan ketokohan seseorang yang lebih punya nilai jual ketimbang orang lain gitu ya di dalam internal PAN. Tetapi apa yang disampaikan Mas Gun-Gun itu saya kira sangat relevan ya. Kotel efek sangat menentukan ya. Dan kalau kita bicara teori dasar saja ya, kalau sekarang PAN berbicara Jokowi yang diuntungkan kan nanti pasti PDIP. Kalau kita bicara Pak Prabowo yang diuntungkan kan Gerindra. Ya, kalau Pak Amin Rais, ya kalau kita bicara Pak Amin Rais, Pak Zulkifli Hasan, Pak Hatta Rajasa yang diuntungkan ya, alhamdulillah nanti PAN. Dan itu disadari betul sehingga nama Amin Rais muncul ya merupakan sebuah berkah buat PAN. Termasuk juga apresiasi dari tokoh-tokoh di luar ya, mereka menghargai bahwa Pak Amin itu memiliki pemikiran, memiliki pengalaman, memiliki kompetensi dan kapabilitas ya untuk memang didukung menjadi salah seorang calon pemimpin bangsa di dalam kondisi bangsa kita yang saat ini memang membutuhkan pemimpin yang kuat. Dan oleh karena itu kontroversialnya Pak Amin Rais saya harus katakan karena banyak pro dan kontra di pernyataannya itu tetap kemudian dipertahankan oleh PAN. Pak Amin sejak reformasi itu, bahkan sebelum reformasi, selalu mengeluarkan kata-kata, pernyataan yang memang keras, tetapi ya menurut saya betul-betul merujuk kepada inti permasalahan yang ada. Memang penggunaan kosakata oleh Pak Amin itu jarang digunakan oleh pihak lain. Misalnya ada yang mengatakan mungkin pengibulan, ya itu kan jarang dipergunakan. Pengibulan, partai Allah, partai setan. Misalnya. Ya mungkin orang kalau mengatakan kebohongan publik dianggap lebih lazim ya, tetapi pengibulan jarang digunakan. Tapi intinya juga sama. Terakhir ke Mas Gun-Gun, Pak Amin Rais yang sering mengeluarkan pernyataan kontroversial itu menguntungkan buat PAN dan secara umum untuk partai-partai yang kontra dengan partai pemerintah atau justru merugikan semuanya? Sebenarnya kalau saya lihat ya lebih banyak bubble itu merugikan. Lebih banyak merugikan? Ya, lebih banyak merugikan. Bukankah membuat ikatan-ikatan bonding-bonding di pengikut-pengikutnya di bawahnya? Iya, karena gini, kenapa saya bilang merugikan? Karena sosok Pak Amin itu kalau di internal itu sudah cukup mengikat. Kan sekarang pertanyaannya adalah menguntungkan untuk memperluas pangsa pasar, kan gitu ya. Ini yang disebut dengan penetrasi ke basis-basis pemilih baru. Maksud saya di situ Mas Aiman. Kenapa? Karena kalau untuk mengikat bagaimana misalnya sosok Pak Amin itu bisa diterima di internal itu sudah sangat bagus. Makanya kemudian Pak Amin sejak dulu sampai sekarang menjadi figur utama di Partai Amanat Nasional. Pertanyaannya adalah sekarang kalau bicara strategi 2019, apakah Pak Amin dan Partai Amanat Nasional sebagai partai misalnya yang kemudian Pak Amin ada di dalamnya mampu kemudian membangun negosiasi dengan kekuatan lain untuk taruhlah pertama untuk pilpresnya sama-sama mendukung Pak Amin Rais. Kemudian yang kedua, apakah ada limpahan suara baru yang bisa masuk ke Partai Amanat Nasional dengan strategi verbal agresifnya Pak Amin Rais. Kan begitu kan? Nah, sementara kalau kita lihat
PAN dari pemilu ke pemilu bukan berarti saya dengan segala hormat mengatakan bahwa tidak ada lompatan yang sangat luar biasa kan di perolehan suara. Nah ini harusnya kan menjadi bahan evaluasi. Menurut saya Mas Aiman, mungkin dengan Pak Amin Rais nanti berbeda hasil 2019. Itu harapan PAN. Ya, kalau kemudian nanti bisa meyakinkan pihak lain dan Pak Amin kemudian tampil misalnya taruhlah menjadi capres karena ada dukungan di luar Partai Amanat Nasional, baru saya melihat di situ ada potensi yang bisa kemudian diambil Tapi PAN. kecenderungannya selama ini sejauh ini terkait dengan pernyataan-pernyataan yang kontroversi dari Pak Amin Rais, Anda melihat bahwa justru itu tidak membuat ceruk baru bagi pemilih di luar PAN untuk bergabung. Iya, iya. Baik, ya, baik. Nanti akan dievaluasi. Tentu PAN punya data sendiri yang tentu saya yakin berbeda, betul? Ya, sangat berbeda. Sangat berbeda. Jadi sangat berbeda. Oleh karena itu Pak Amin Rais tetap penting untuk tetap memberikan pernyataan kontroversial yang menurut PAN adalah serangan-serangan yang pas. Betul ya? Yang paling tidak pemilih-pemilih ideologis kembali ke PAN. Oh, pemilih ideologis kembali ke PAN. Yang sebelumnya nyebrang kemana-mana. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Sekjen PAN, Bung Edi Suparno, dan juga Mas Gun Gun Erianto dari Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih telah memberikan informasi di Kompas.